asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Insyaallah. Teman-teman, kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin bisa masuk ke slide. Baik, Pak. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama tentang desain sprint training ya. Jadi di tahun 2022 insya Allah kita akan menerapkan sprint ini ya, desain sprint ini, dan kita akan melakukan presentasi desain sprint ini setiap pekan kedua bulan berjalan, sehingga akan menjadi sangat penting buat teman-teman agar bisa mengetahui dan mengerti apa itu desain sprint dan apa nantinya akan dilakukan ketika desain sprint. Slide ini saya sampaikan ulang ya. Jadi judulnya ini disampaikan ulang dari pelatihan yang secara tidak langsung saya ikuti. Ini berasal di buku ya, Sprint ya, a book by Jack Knapp ya. Ini yang mencetuskan desain sprint ini, dan saya mendapatkan pelatihan ini dari Bapak ini ya, Bapak Erwin Purwandesi ya. Bapak Erwin Purwandesi ini adalah dia adalah Head of Big Data Platform, Artificial Intelligence and Cyber Security Telkom Indonesia. Beliau adalah mungkin kalau teman-teman tahu pedulilindungi.com ya, yang setiap mau ke mall kemudian harus di-scan. Nah, itu beliau yang membuat itu ya, platform Peduli Lindungi itu beliau yang membuat. Erwin Purwandesi, beliau mengikuti pelatihan sprint ini di Singapura. Jadi memang beliau certified trainer ya. Jadi nanti kalau Kang Asep merasa butuh ya merasa butuh lagi master training ya, master trainer karena sudah certified ya, pasti kan yang namanya certified nggak ada yang murah. Ya, bisa mengontak beliau Edwin Purwandesi ya, beliau dari Telkom. Baik, kita mulai dulu dengan tilawah. Insyaallah surat Al-Kahfi ayat 30 sampai 42. Untuk tilawah ke Kang Raffi, dipersilahkan. Mangga Kang Raffi. Harus punya mikrofon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب
حسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. Ya, hatur nuhun Kang Raffi. Baik, kita sedikit bahas ya yang barusan dibaca oleh Kang Raffi. Ini surat Al-Kahfi ya, ayat 30 sampai ayat 42. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ke ayat 32 dulu ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemisalan ya atau perumpamaan. Ini perumpamaan kehidupan orang-orang yang terpedaya kehidupan dunia seperti ini. Saya bacakan artinya saja. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki, seorang yang kafir diberi dua buah kebun anggur dan dikelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang ya. Jadi ada dua orang, seorang kafir ya. Yang seorang berarti tidak kafir ya. Kemudian diberikan dua buah kebun anggur
Nah, kebun anggur itu dikelilingi dengan pohon-pohon kurma. Di antara keduanya dibuatkan ladang. Nah, kedua kebun itu menghasilkan buah-buahan dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu dialirkan sungai. Sehingga yang kafir ini dia memiliki kekayaan yang besar, ya. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena dia angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Orang kafir kan ya, kufar ya, dia mengingkari Allah ya. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Nah, kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Ini kata yang beriman. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Kemudian di ayat 40-nya, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi, dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Nah, ini di Al-Kahfi ini ya, ayat 32 sampai 42 ini Allah memberikan perumpamaan kepada kita ya. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu beriman, yang satu kafir. Nah, yang kafir ini dia diberikan kebun yang luas ya, yang yang terus berbuah ya, sehingga kekayaannya melimpah begitu ya. Tapi karena kekafirannya, karena kekufurannya, dia melupakan bahwa sesungguhnya apa yang dia dapat itu berasal dari Allah. Ya, ketika dia masuk kebunnya, dia tidak mengatakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, dia angkuh, dia sombong. Sombong itu kan tabiatnya iblis ya. Kenapa iblis itu sampai tadinya dia dia adalah jin ya. Iblis itu kan jin yang paling taat kepada Allah sebelum manusia diciptakan. Tapi karena kesombongannya, karena dia merasa dia lebih hebat daripada manusia, dia kemudian dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi kesombongan, keangkuhan, ya, itu mengantarkan kepada kufur. Nah, sombong dia dengan dengan kebunnya ini, dia sombong sekali gitu. Dia lupa bahwa sebenarnya yang menurunkan ini ya, yang menurunkan harta kekayaan yang dia punya, yang menumbuhkan kebun itu ya, yang mengeluarkan air dari tanah, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini potret kehidupan di dunia nih. Gitu. Ini potret kehidupan di dunia. Ya, kadang-kadang punten di antara keterbatasan kita ya, ada satu hal yang harus kita syukuri ya. Mungkin gedung kita tidak semewah rumah sakit yang
non muslim ya. Mungkin dana pembangunan kita tidak sebesar ya, tidak sebesar rumah sakit yang lain ya, yang non muslim ya. Sekarang yang di sebelah kita aja kan membeli tanah baru untuk dibuka lagi. Tapi satu hal yang mudah-mudahan terus kita miliki adalah rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah. Ya, katanya setan itu bisa masuk lewat 3 hal. Ya, pertama dia was-was. Dia memberikan bisikan kepada hati kita. Ya. Yang kedua, dia bisa masuk dari keluarga kita. Ya, ini di surat Al-Baqarah ada. Ya. Ya, kisah Nabi Adam. Ya, dan di surat lain itu kisah Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ketika Nabi Adamnya sudah kuat, ya, buah khuldi itu ya masuk lewat istrinya. Ya, gitu ya. Masuk lewat istrinya, ya, akhirnya goyah. Nabi Ibrahim ya ketika harus menyembelih Nabi Ismail itu ya, ketika Nabi Ibrahimnya sudah kuat, diberikan kekuatan, lalu setan masuk lewat Hajar, Sayyidah Hajar ya. Ini anak sudah ditunggu lama-lama gitu ya, kemudian ditinggalkan sekarang baru ketemu mau disembelih gitu. Ya. Setelah Sayyidah Hajarnya kuat ya, terus diganggu lagi lewat lingkungannya ya. Ketika mau berjalan itu terus gitu ya setan itu ya. Makanya ada kisah melempar jumroh itu sampai 3 kali. Ya. Ya, itu simbol dari bagaimana setan itu menggoda manusia dari diri sendiri, ya, dari keluarga dan dari lingkungan. Nah, ini teman-teman, ini yang harus kita syukuri gitu ya, dan harus tetap kita pelihara, senantiasa pelihara, bahwa alhamdulillah kita berada di institusi yang punya label Islam ya. Mudah-mudahan lingkungan kita ini ya, lingkungan pekerjaan kita ini mengantarkan kita untuk selalu bersyukur ya gitu ya. Karena kalau kita lihat tafsirnya ya, ayat ini berkata ayat ini digolongkan ke dalam perumpamaan kehidupan orang-orang yang terperdaya kehidupan dunia ya. Jadi begitu kita melihat yang kafir kok dananya tidak terbatas, rumah sakitnya megah mewah ya, pelayanannya luar biasa ya. Kemudian tapi satu hal yang mereka tidak miliki ya, yang tidak dimiliki adalah surat yang dibaca di awal 30 ya, Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Nah, ya, innal ladzina amanu, sungguh mereka ini adalah orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka mengerjakan amal saleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Terus seperti apa yang tidak disia-siakannya? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa yalbasuna siyaba khudra min sundusi wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawabu wa hasanat murtafaqa. Ya. Mereka itulah ya, allazina amanu wa amilus sholihat, itu mereka itulah ya yang memperoleh jannatu adnin tajri ya, surgaan yang mengalir min tahtihal anhar khalidina min tahtihal anhar ya, sungai-sungai di bawahnya, yuhallawna fiha ya, mereka diberi hiasan di dalam surga itu, min asawira, berupa gelang, min zahabin, yang terbuat dari emas, wa yalbasuna, dan mereka yalbasun memakai pakaian siyaba khudron ya, hijau, min sundusim wa istabrak, dari sutra halus dan sutra tebal, muttaqiina fiha 'alal araik ya, sedang mereka duduk di sana dan bersandar di atas dipan-dipan indah.
Nikmas sawabu wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik pahala dan seindah-indahnya tempat istirahat. Ya. Jadi teman-teman ya, dari pelatihan ini mudah-mudahan sprint ini kan kemarin saya bilang ya ketika rapat karyawan ini. Nah, ketika rapat karyawan kemarin, sprint ini tujuannya adalah supaya bertambah keberkahan. Ya. Berkah sendiri sebenarnya ziyadatul khair. Ya. Jadi supaya ada keberkahan mungkin ya, bukan bertambah keberkahan ya. Jadi supaya kita berkah gitu. Supaya kebaikan kita itu bertambah ya. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dan ketika bertambah kebaikan kita ini, mudah-mudahan ya Allah nilai ya, proses kita menambah kebaikan ini dengan amal soleh ya, sehingga kita diberikan apa yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ini ya. Jadi kita tidak perlu silau ya dengan apa yang ada di dunia ya, rumah sakit yang mewah ya, kemudian yang lapang, yang bersih ya, kemudian yang dananya tidak terbatas ya. Kita nggak perlu silau dengan itu semua. Pun demikian kita tidak boleh berputus asa untuk lebih baik dari rumah sakit yang seperti itu. Karena kewajiban muslim itu harus bisa lebih baik ya. Dan melalui pelatihan sprint ini, melalui strategi sprint ini, mudah-mudahan kita akan terus menjadi lebih baik ya. Jadi mukadimahnya itu ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham bahwa sprint ini adalah proses kita untuk menambah keberkahan kita ya, untuk menjadi ziyadatul khair ya. Jadi, ya. Oke, bismillah, kita mulai ya. Mangga nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Nah, jadi ketika kita bicara desain sprint ya, jadi produk desain dari sebuah produk itu adalah creative problem solving ya. Jadi ini adalah pemecahan masalah secara kreatif ya. Maksud saya apa menampilkan ini untuk di slide yang awal? Nah, ini ya. Jadi mohon dalam penyampaian slide ini ke depannya tolong dikosongkan dulu cupnya ya. Jadi apa yang sudah pernah teman-teman dapat sebelumnya mohon dikosongkan dulu ya, sehingga ini bisa diisi oleh sesuatu yang insya Allah bernilai ya. Dan ini akan kita terapkan ya di tahun 2022 ini. Dan insya Allah ini praktis kan. Saya jamin ini praktis ya. Ini tidak ribet ya. Ini tidak ribet. Tapi teman-teman harus tahu esensinya ya. Baik. Kita mulai dari dunia agile ya. Jadi sekarang di dunia industri modern ya, berlaku hukum agile ya. Agile itu apa? Agile itu sesuatu yang tidak pernah sama atau turun-temurun. Agile itu mampu berubah-ubah, beradaptasi sesuai dengan kebutuhan zaman ya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat slide yang pertama ini ya, jadi ada problem ya di yang sebelah kiri itu ada problem, ada solusi, dan ada growth ya, pertumbuhan. Nah ya ini pertama lihat di bawah grafiknya ya. Pertama ya, design thinking itu berbicara tentang problem. Kemudian solusi itu menggunakan lean dan agile. Ya, lean dan agile. Growth hacking itu menghack pertumbuhan. Ya. Tujuannya apa? Memang harus pakai mic. Jadi
di growth ini ya, di growth hacking ini ya, kita akan membuat saluran value creation funnel ya. Jadi kita akan menambah nilai kita ya. Kita kemarin sudah bicara tentang kanvas, bagaimana kita kemudian membuat value, nilai ya. Gitu ya. Jadi mulai dari bagaimana kita mengakuisisi customer ya, kemudian mengaktifasi customer ya, meningkatkan retensi customer ya, kemudian dari revenue ini kemudian kita mendapatkan pendapatan dari sini ya, cost ya, gitu ya. Kita referrals, kita menjadi referrals. Nah, ini value creation funnel. Jadi design thinking lean agile ya, itu membuat kita bisa ngehack. Ngehack itu apa sih? Ngehack itu kan, hacking itu kan mensiasati ya. Gimana caranya supaya lebih cepat gitu kan. Hacking itu kan kayak gitu. Lebih cepat, lebih lebih fleksibel gitu ya. Itu kita akan menghacking growth, menghacking pertumbuhan kita ya, dengan value creation funnel ini. Nah, caranya dari sini ke sini ya, dari problem sampai solution ini, kita mulai dari design thinking dan kita akan melakukan sprint ya. Sprint itu memendekkan proses dari sini ke sini ya, sehingga growth-nya itu bisa segera terpenuhi ya. Gitu ya. Jadi lean nanti ada di dalamnya ya, agile nanti akan ada di dalamnya. Nanti kita akan mendapatkan output kita adalah growth, pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang kita inginkan ya, pertumbuhan yang kita inginkan adalah terakhirnya kepada ya. Ini si wifi-nya mati. Yang di sini aja. Sambil nanya. Nanti diganti, Pak. Diganti string linknya. Nah, jadi value ini, value creation ini, jadi bagaimana kita menciptakan tunnel ini ya, gitu ya, funnel ini ya. Jadi design thinking ini intinya ini, empathize ya, define, ideate, prototype, test ya. Nah, petuahnya apa? Don't just fix the product, fix the people and the process too. Jangan hanya memperbaiki produknya, tapi perbaiki prosesnya dan perbaiki SDM-nya ya, perbaiki orangnya. Oke. Nah, apa bedanya ya? Kayola harus ngambil itu kayaknya, harus ngambil cari di meja. Apa bedanya zaman dulu ya, fabrikasi ya dengan designing ya. Ini bisa digambarkan di ini, kita bisa analogikan sebagai kita sedang membangun rumah. Kalau fabrikasi kita membangun rumah ya, kita buat atapnya, kita buat lantainya, kita buat kamarnya ya. Kemudian kita menduplikasi ya, duplikasi. Dan itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Ya, kita tahu cara kita tahu cara menolong persalinan ya, kita tahu caranya menolong persalinan. Itu kita duplikasi terus tuh. Ya. Dari mulai ketika tiba kala dua gitu ya. Udah tahu kita dari awal sampai akhir ya, sampai sampai akhirnya cuci tangan ya. Ya, selesai gitu ya. Nah, itu fabrikasi itu ya. Tapi ketika kita kita menggunakan pola pikir desain ya. Ya. Ini lihat. Pertama kita bangun semua sama seperti ininya ya. Kemudian kita buat rumah yang seperti ini ya. Nah, lanjut kita nggak puas. Kita nggak mau rumahnya cuman kayak gini, kita tingkatkan. Kemudian kita tingkatkan lagi jadi bentuk 3D-nya. Itu adalah pola pikir desain. Jadi kita nggak pernah puas dengan suatu output gitu ya. Kita terus memperbaiki lagi. Nah, ini yang namanya keberkahan.
Ini yang namanya ziyadatul khair, itu bertambah kebaikan itu ini. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, design thinking ini katanya ya, design thinking is a mindset, not a toolkit or a series of steps. Ya. Design thinking itu adalah mindset. Ya. Kenapa saya harus terangkan ini dulu sebelum nanti kita proof ya. Nanti bagian kedua kita akan praktek bagaimana caranya menerapkan desain sprint itu ya. Nanti di bagian kedua itu mudah sekali ya, itu bisa cepat ya. Setengah jam juga selesai, atau jangan setengah jam, 15 menit juga selesai slide-nya. Pokoknya gini ya. Tapi teman-teman harus dapat mindsetnya dulu dari design thinking ini ya. Jadi sebenarnya mindsetnya juga sederhana ya. Dengan kita mengerti apa itu keberkahan, ziyadatul khair, itu teman-teman harus ngerti, akan melakukan design thinking ini dengan baik ya. Jadi dia bukan toolkit, dia bukan sebuah peralatan ya. Dia bukan series of step, dia bukan rangkaian proses, tapi dia adalah mindset. Jadi yang harus dibenahi di sini bukan memperkenalkan cara-caranya, tapi mindsetnya dulu. Ngantuk. Nah, ini kalau pelatihan siang kayak gini memang. Oh, lagi minum. Lihat, sudah ditahan kan, udah mau jatuh ditahan pakai tangan. Ya. Nah, design thinking itu adalah mindset ya. Jadi yang tadi kita bilang yang define, research, yang bla bla bla, intinya adalah mindset. Apa definisinya? Ya. Definisinya adalah design thinking itu ya, an iterative process. Iteratif ini gini. Iteratif ini adalah pengertiannya adalah kumpulan dari algoritma ya. Jadi kalau orang IT buat algoritma kumpulan dari algoritma ini namanya iteration. Iteratif process ya, proses yang tersusun step by stepnya, fokus untuk developing better solution to design problems ya. Fokus untuk membuat solusi yang lebih baik ya untuk mendesain problem. Nah, gimana caranya? Empathize with your user ya. Jadi kita harus berempati ya. Kita berempati kepada user kita. Nah, user kita di sini siapa? User kita adalah customer, kita adalah pasien. Kita harus melakukan empati kepada pasien. Empathize. Kemudian define your user needs, their problem, and your insight. Ya. Mendefinisikan ya, apa yang dibutuhkan oleh customer kita, ya. Apa masalahnya, ya. Dan gimana insight pemikiran kita terhadap permasalahan yang dihadapi oleh customer kita. Ya. Ya, ngerti ya, pelan-pelan, fokus. Ya, kita mendefinisikan, ya, saya ulangi lagi, define ya, di bagian define ini, kita mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh customer kita, apa permasalahan mereka, dan bagaimana pendapat kita terhadap permasalahan mereka. Ini sejalan banget dengan Canvas yang sudah kita buat kemarin. Canvas di value proposition itu nanti ya, kalau diteruskan itu materinya, nanti kita akan membuat kurva pelanggan dan kurva kita. Nah, kurva pelanggan itu mulai dari pain, ya, pain. Nanti kita akan bahas juga di sini ya. Jadi nggak usah kita ke sana dulu, kita ke sini dulu fokus. Ya, ini sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, ya, membuat Canvas. Ideate, ya. Jadi mengumpulkan ide ya, by challenging assumptions and creating ideas for innovative solution. Dengan men-challenge, dengan menantang asumsi-asumsi dan membuat ide-ide ya. Ya, membuat ide-ide untuk solusi yang inovatif. Untuk solusi yang inovatif. Kemudian prototype, kita buat prototipenya ya. Gimana nanti kita akan menjalankan ide itu ya. Dan kemudian tes. Ya. Jadi ini adalah kumpulan dari empathize, define, ideate, prototype, test. Ya, 5 step ini adalah design thinking. Ya, biar nggak ngantuk kayak Kang Asep.
Kita main teka-teki ya. Ya. Ini design thinking nih ya, design thinking ya. Ini ada truk ya. Ada truk yang dia terjebak di jembatan. Ya, dia nggak bisa keluar nih. Ya, dia nggak bisa keluar ya. Dia terlalu tinggi. Ya. Kalau dipaksain keluar hancur nih truknya. Gitu. Ya. Ya, udah dipaksa sampai hancur gitu nih. Kalau dilanjutin tambah hancur truknya ya. Bisa roboh juga si ininya, si jembatannya. Nah, personal emergency, arsitek ya, kemudian apa namanya? Pemadam kebakaran ya, dan supir truknya sendiri, mereka berkumpul ya untuk menegosiasikan solusi apa yang tepat ya untuk bisa mengeluarkan truk ini dari jembatan. Nah, jadi emergency worker ya, apa namanya, petugas-petugas emergency ini berdebat bagaimana caranya ya untuk ya dismantle parts of the truck ya. Jadi memotong bagian, jadi truknya yang dipotong ya, atau chip away a parts of the bridge gitu ya, atau si jembatannya yang dipotong biar apa namanya truknya bisa lewat. Nah, semuanya apa namanya mengatakan solusi-solusi ya yang bisa dilakukan. Oh, nanti kalau kita potong truknya, kita potong dari sini-sininya aja, sini kemudian sini, nanti supaya bisa lewat gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita kemudian bisa berpikir kreatif. Kira-kira gimana nih caranya untuk membebaskan truk ini? Ya. Why not just let the air out of the tire? Kempesin aja bannya. Ya. Kenapa nggak dikempesin aja bannya? Nanti bisa ditarik. Karena tingginya akan turun. Kan bannya gede. Nah, ya. Oke. Nah, itu jadi jangan terjebak pada kebiasaan yang rutin ada ya. Jangan terjebak pada kebiasaan rutin ada. Kalau kita mau menjadi kreatif, kalau kita mau menciptakan solusi-solusi yang bagus, itu kita harus keluar dari kotak. Kita harus out of the box ya. Kita harus mengosongkan gelas kita dulu, baru kita bisa mikir kreatif gitu ya. Tadi semuanya berpikir gimana caranya untuk motong, ini dipotong. Tapi kenapa nggak bannya aja dikempesin, nanti turun. Pernah kan mobil ngelihat bannya dikempesin, jeruk gitu langsung kan, gitu. Bisa ditarik langsung. Nah, itu ya. Nah, kita akan masuk ke step 1 ya, apa namanya, user experience. Nah, user-centered design means working with all. Gini. Jadi, ketika kita ngebahas value proposition kemarin, kita memberikan nilai buat pasien, itu kita juga melibatkan apa yang diinginkan oleh customer kita. Mau seperti apa sih kemarin? Kemarin kan kita bilang, kalau saya jadi pasien BPJS, saya ingin dilayani seperti apa sih? Gitu kan ya? Oh, ya pengen ada iur bayar. Oh, berarti nilai kita harus tidak boleh ada iur bayar. Gitu ya. Nah, jadi user-centered design means working with your users all throughout your project. Jadi, bagaimana kita menciptakan sesuatu ya berdasarkan dengan berkolaborasi dengan customer kita. Ini namanya co-creation ya kalau di Lean. Nah, user experience ya. Nah, user experience itu artinya apa sih? Pengalaman customer. Ya, ini yang harus kita empati di sini. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau melakukan desain sprint ini, langkah pertama adalah kita harus mengalami user experience. Kita harus mengerti user experience. Bahkan ya, ada bagian pekerjaan ya, ada yang sekarang berprofesi sebagai UX designer ya.
Kalau Teknida kan content creator ya. Kalau ini ada UX designer, jadi user experience designer. Jadi dia adalah orang yang ditunjuk ya, dia adalah orang yang ditugaskan untuk menyelami apa yang dirasakan oleh customer, sehingga nanti outputnya adalah produk gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika membuat desain sprint, teman-teman harus bisa menyelami apa sih yang diinginkan oleh customer. Iya, makanya jangan pernah tabu untuk sekedar misalnya masuk ke kamar pasien gitu ya, kemudian tiduran di sana, masuk ke kamar mandinya gitu ya, lihat gitu. Apa sih kalau saya jadi pasien, apa sih yang saya harapkan? Atau misalnya coba ya kita berempati sama pasien ya, coba lihat ya pasien-pasien yang datang dirawat jalan misalnya. Kemudian dia datang bawa dengan anak-anaknya ya, dia duduk di sana, dokternya belum datang misalnya ya, dokternya belum datang, anak-anaknya nangis, kelaparan, kepanasan ya. Nah, user experience. Jadi yang harus kita tekankan di sini adalah bagaimana kita menciptakan suatu produk ya, suatu metode ya, berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh customer ya. Nah, saya masuk langsung ke sini saja. Jadi sekarang ya, sekarang customer ini hanya akan membayar produk atau service ya yang akan memecahkan masalah mereka ya, painful problem katanya. Itu kan painful problem. Jadi bagaimana saya supaya tidak sakit. Nah, contoh ya, pain point versus solution ya. Jadi I need a bandage ya. Ini bukan pain point, it's a solution ya. Jadi kalau saya butuh plester, itu adalah solusi, itu bukan pain point ya. I need to stop my knee from bleeding ya. Saya harus menghentikan pendarahan di lutut saya. It's a pain point ya. It's a pain point ya. Kemudian nggak jelas nih apa nih, I need a nggak jelas nih. Coba kita zoom, bisa zoom. Nah. I need 1/4 drill bit. Saya butuh mata bor yang 1/4. Ya, itu solusi. Ya. I need to make a 1/4 hole. Ya, itu pain point. Ya. Jadi ini beda antara pain point sama solution. Jadi customer itu akan membayar ya kita untuk memecahkan painful problemnya, memecahkan apa yang menjadi kesakitannya ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita selami itu canvas itu, value proposition itu, nanti akan ada pain, bagaimana kita bisa mendefine apa sih kesakitannya customer ya. Painful dari customer itu kita harus mendefinisikan. Tadi ya misalnya contoh panas, lapar ya, itu painful tuh. Dan mereka mau membayar untuk itu. Capek, nggak sabar ya. Mereka mau membayar untuk solusi ya. Mereka akan membayar solusi untuk menyingkirkan value akan membayar solusi ya, untuk menyingkirkan ketidakenakan itu atau kesakitan itu, painful itu. Gitu. Makanya punten, kenapa ada yang memilih pelayanan di rumah sakit yang di eksekutif? Kenapa? Karena mereka nggak pengen mengalami painful itu, nggak pengen mengalami
Datang, kemudian ternyata dokternya belum ada, panas, banyak orang nunggu, batuk-batuk lagi, padahal di zaman COVID gitu kan. Nah, mereka rela membayar lebih untuk mendapatkan itu. Dan kita juga kayak gitu kan. Antri misalnya, antri perpanjang SIM. Kalau ada calo yang bisa dibayar, mendingan bayar calo kan. Daripada harus panas-panasan, nunggu, dites. Lulus deh tesnya. Ya nggak apa-apa lah bayar lebih gitu ya, asal jadi gitu kan, asal jadi. Nah ini ya sekarang itu orang-orang itu akan membayar lebih untuk bagaimana caranya supaya dia tidak ini. Dan ini yang harus kita sediakan ya. Begitu, itu inti dari design thinking ya. Jadi masuk rawat inap ya, jamur, lembab, panas, yang sebelahnya nangis-nangis ya, nyamuk, kecoa ya. Apakah itu masalah? Itu masalah ya. Itu masalah, dan itu harus kita pecahkan, nggak bisa kita diamkan ya. Gitu ya. Nah, sekarang sprint ya. Tadi kita udah mengerti proses design thinking ya. Sekarang kita akan melakukan sprint ya. Oke, sebelum ke sini ya, jadi nanti kita akan melakukan ya design sprint itu ya. Dia adalah metodologi untuk membantu kita mengidentifikasi masalah yang painful, yang menyakitkan. Ya, gimana caranya? Make a map and choose a target. Oke, teman-teman, saya sudah mendeklarasikan ya di rapat kerja kita kemarin ya, bahwa tahun ini salah satu-satunya ways atau salah satu ways yang akan kita buat ya, adalah apa? Apa tuh? Sticky note. Itu satu-satunya ways yang akan kita buat. Ya. Kenapa? Karena masih belum ketemu aplikasi online-nya untuk itu. Ya. Jadi wayahna ya, kita akan melakukan akan menempel banyak sticky note. Tuh. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Ya. Kemudian sketch, completing solution. Ya. Kita membuat sketsa. Decide the best option. Ya, kita akan memutuskan pilihan yang terbaik. Kemudian build a realistic prototype. Ya. Kita membuat prototipenya ya. Setelah kita membuat optionnya ini nih yang paling baik, kita buat prototype. Gimana cara untuk bisa mengaplikasikan atau mencapai opsi ini, mengeksekusi opsi ini. Test with target customer ya. Kemudian kita tes ya, tapi ya ini bukan prototype yang baku, lihat ya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Lihat ya. Empathize, define, ideate, prototype, test. Nggak hanya berjalan gini. Dari tes ya, nanti bisa balik lagi ke ideate ya. Test, create a new ideas for the project ya. Jadi setelah tes kita merasa respon dari customer tidak seperti apa yang kita inginkan. Oh, berarti kita harus membuat ide baru nih. Gitu ya. Atau di prototype nih. Ya, kita sudah sampai prototype. Loh, kok ini kayaknya ide ini kok nggak bisa kita jalankan ya. Balik lagi ke idea. Atau nanti ketika dites, balik lagi ke empathize. Oh, ternyata bukan ini yang dibutuhkan sama customer kita, tapi bukan ini gitu. Balik lagi ke empathize ya. Ini bisa muter-muter. Ini bukan satu algoritma yang fix. Ini bisa ke sini, bisa balik lagi gitu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan setiap bulan. Ya. Ini yang akan kita lakukan setiap bulan. Jadi teman-teman nanti akan presentasi setiap bulan adalah kita punya prototype, kita punya masalah ini, kita sudah memilih ide ini, ya, kita sudah buat prototype ya, dan kita siap untuk melaksanakan prototype. Ya. Kita siap untuk melaksanakan prototype. Ya. Nanti bulan depannya kita kemarin sudah melaksanakan prototype ini dan kemudian ternyata berhasil, feedback dari customer-nya positif. Hasilnya ada ketika dibandingin sama yang lama ya, dengan proses yang lama misalnya ini bisa jadi lebih cepat berpuluh-puluh kali ya, atau berkali-kali lipat ya. Kemudian atau misalnya angka kebahagiaan
customer ya ini menjadi meningkat gitu ya. Nah, setelah intervensi yang dilakukan oleh teman-teman SDI gitu, angka kebahagiaan karyawan jadi meningkat. Sehingga Bu Yani tidak sedih. Mudah-mudahan melihat di YouTube. Nah, ada beberapa prinsip ya, yang harus kita lakukan di design thinking ini. Ya. Yang pertama adalah together alone namanya. Apa tuh together alone? Together bersama, alone sendiri. Jadi ya, nanti akan ngerti ketika kita tampilkan prakteknya ya. Ini benar Pak Erwin itu membuat konsep ini. Itu kalau kita baca bukunya, saya beli buku Jack Knapp itu ya. Itu 320 halaman nggak ngerti. Tapi saya baca slide ini baru sekali langsung ngerti. Oh, gini. Ini benar-benar beliau ya. Apa namanya? Benar belum sampai habis buan. Tenang ya. Nanti saya dibagikan ketika nanti udah di akhir sampai ke prakteknya, teman-teman akan ngerti. Nah, together alone ini artinya ya kita bersama-sama, kita melaksanakan proses sprint ini secara bersama-sama, tapi kita sendiri-sendiri. Ya. Waktu yang sama benar. Jadi kita mengerjakannya banyak orang, Ya. tapi sendiri-sendiri. Ya. Jadi kayak ujian. Ujian kan ngerjainnya bareng-bareng, tapi sendiri-sendiri. Ya. Kenapa? Ya. Karena you don't need to discuss everything. Kamu tidak perlu mendiskusikan semuanya. Ini pendekatan baru ya. Ini pendekatan baru. Kenapa? Karena kalau teman-teman banyak diskusi, ya, waste. Teman-teman akan buang-buang waktu. Untuk apa? Untuk ngedengerin pendapat. Adu argumen. Di mana pendapat itu, ya, pendapat yang dihasilkan itu sepertiga benar, ya, sepertiga ya, yang mendengarkannya salah ngerti, sepertiganya salah, dan itu menghabiskan waktu. Ya, kenapa prinsipnya harus together alone ya? Ya, karena kalau teman-teman rapatin ini, kita mau desain sprint ya, kita harus sama-sama menentukan apa masalah yang kira-kira dibutuh, yang kira-kira menjadi sangat menyakitkan untuk customer kita, gitu ya. Teh Ola ngomong, Teh Nida ngomong, Kang Raffi karena waktunya udah habis, gak ngomong. Tapi sebenarnya idenya Teh Ola nggak terlalu bagus, idenya Teh Anida misalnya salah, gitu ya. Idenya Buaan hanya sepertiga yang ngerti, sepertiga nggak ngerti. Tapi idenya Kang Raffi ternyata brilian. Tapi karena dia nggak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya jadi nggak ada. Itu kenapa together alone. Jadi nanti teman-teman di unit atau di instalasinya masing-masing ajarkan untuk hanya nempel. Tulis, tempel. Tulis apa yang kepikirin, tempel. Apa yang dipikirkan, tempel. Apa yang terpikirkan, tempel. Gitu. Ya, jadi ya ini memang kita trouble sama jaringan ya. Ya, satu-satunya masalah di kita ternyata jaringan. Kalau kita live itu kemarin rapat karyawan sudah berkurang, nah sekarang akhir bulan mungkin baitnya berkurang lagi. Jadi saking sangat lambat, jadi gitu balik-balik dari awal tuh, dari jam 1 sudah loop. Ya, yang penting teman-teman di sini ngerti dulu aja. Ya. Nah, jadi jangan diskusi ya, sekali lagi jangan diskusi. Ya. Ajarkan caranya, nggak perlu diskusikan bagaimana step-step kita nggak usah didiskusikan apa masalahnya, nggak. Tulis saja, tempel. Kenapa kita menggunakan instrumen sticky note? Punten Bu Eva sediakan sticky note-nya sing seueur. Ya, gitu ya. Jadi you don't need to discuss everything. Prinsip ketiga adalah getting start is better than being right. Apa tuh? Memulai itu
lebih bagus daripada benar. Being right, menjadi yang benar, ya, itu lebih inferior daripada getting start. Kenapa? Oke lah, kita udah diskusi, wah oke, solusinya tuh ini. Solusinya itu dokter itu nggak boleh telat, gitu kan? Being right, ya. Tapi usahanya nggak ada. Getting start. Jadi kalau kita punya ide, eksekusi, tes. Buat prototype, tes. Buat prototype, tes. Ya. Jadi nggak usah cari yang paling benernya gimana, enggak. Bahkan punten maaf. Kalau kita kerja di desain, kalau kita kerja di perusahaan yang sudah menerapkan design thinking ini, ya, pendapat direktur, pendapat manajer itu menjadi tidak penting. Ya, direktur itu nggak boleh ngasih masukan. Ya. Ya, nggak boleh ngasih masukan. Kenapa? Karena akan mengotori kreativitas dari para para karyawannya. Jadi saya udah nggak boleh tuh nyuruh Teh Anida buat tolong sediakan mic, tolong ini. Nggak usah. Itu kreativitas dari ininya harus. Ya. Jadi getting start is better than being right. Ya. Don't rely on creativity. Jangan hanya mengandalkan kreativitas. Ya. Ya. Ketika kita terlalu sering, ya, ketika kita terus mengandalkan kreativitas, itu gak akan jalan-jalan. Kenapa? Karena kita menunggu kreativitas. Jangan. Ya. Yang harus kita majukan apa? Apa yang kita pikirkan, spontanitas. Ya. Apa yang kita pikirkan, kita tulis, kemudian kita pasang. Apa yang kita pikirkan, kita tulis, kemudian kita pasang. Itu. Dan kreativitas sebenarnya akan lahir dari situ. Ya. Oke, ini saya. Nah, jadi bagaimana caranya melakukan sprint? Yang pertama adalah teman-teman harus mendefinisikan. Ya. Jadi ini nomor 1 ya, not alone. Teman-teman harus bisa mendefinisikan, ya, apa yang menjadi masalah dalam unit teman-teman, ya, dilihat dari sudut pandang customer. Ya, customernya Teh Ira siapa? Ada internal, ada eksternal. Internalnya berarti unit-unit yang lain, eksternalnya berarti pelanggan, pasien. Customernya Teh Eva siapa? Customernya Teh Eva kalau di bagian umumnya, ya, bagian rumah tangganya internal. Internal. Gitu. Ya. Jadi apa sih yang dibutuhkan customer? Tulis masalahnya, tempel. Ya, selami tuh pemikiran pemikiran customer tuh selami. Ya. Definisikan dulu customer kita siapa, apa yang menjadi menyakitkan untuk mereka. Ya, di IGD misalnya, apa yang lagi jadi menyakitkan? Udah sakit disuruh bayar. Ya, udah sakit, belum sakitnya beres, dulu bayar. Bayarnya mahal. Ya, jadi definisikan. Paling gampang apa? Lihat dari komplain. Yang paling objektif itu lihat dari komplain. Kalau kita nggak bisa jadi pasien, kalau kita nggak bisa menyelami perasaannya pasien, lihat, tanya ke Opan tuh, tanya ke unit marketing tuh, ke customer care tuh, ada Bu Iik sekarang. Ya. Apa yang menjadi komplainnya pasien? Gitu. Tulis itu ke dalam sticky note, siapapun itu di unitnya masing-masing. Ya. Jadi ini proses brainstorming yang tidak dikemukakan, yang tidak dilafalkan. Ya. Pernah brainstorming kan? Ya silahkan, idenya Kang Raffi apa? Idenya Teh Muti apa? Idenya Teh Yani apa? Idenya Teh Ati apa? Itu brainstorming kan? Nah sekarang nggak usah ngomong, tulis. Kenapa harus nulis? Ya, kenapa? Nah ini pengetahuan baru ya. Kenapa harus nulis? Karena kalau kita ngomong, ya,
itu kadang-kadang kita tuh hanya menghayal. Ya nggak sih? Kalau kita ngomong, kadang-kadang kita tuh ya aja ngomong, menyusun untayan kata-kata yang enak supaya bisa didengarkan oleh orang, tapi kita nggak pernah ketemu bentuk solusinya sebenarnya apa. Nah, dengan menulis, solusinya itu langsung nyata, tangible, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ngomong itu masih intangible. Ya. Jadi solusinya itu harus nyata gitu. Solusinya harus nyata. Harus ditulis benar-benar gitu. Jadi yang pertama adalah tulis masalahnya dulu. Ya. Yang kedua, stick them up. Tulis, tempel. Tulis, tempel. Kemarin kan di rapat kerja gitu ya, teman-teman ngomong apa? Saya tulis, tempel, saya tulis, tempel, saya tulis, tempel. Ya. Gitu. Nanti sebenarnya mungkin nanti di program kerja yang 2023 kita nggak perlu untuk terlalu banyak ngomong nanti ya. Ini kita buat saja itunya, si papan kanvasnya ya. Terus kita tempel aja gitu selama 1 bulan. Ya, begitu ngelihat tempel apa yang mau dikerjakan di 2023 mungkin kayak gitu nanti. Ya. Karena habis waktu kita untuk berdiskusi. Nah, yang ketiga, vote. Ya, adakan pemilihan. Ya, adakan pemilihan. Voting nih, dari sekian banyak masalah, ya, saya memilih atau unit ini akan memilih bersama-sama. Caranya dengan voting. Nah, di bukunya Jack Knapp, untuk pemimpin, untuk supervisor, ini votingnya, nilai votingnya nggak boleh sama dengan votingnya employee. Jadi kalau Teh Ati ngasih milih masalah ya dengan di unit radiologi misalnya, kalau Pak Diki masukin 1 misalnya, kalau Teh Ati nggak boleh 1. Kenapa? Karena Teh Ati lebih tahu hubungannya dengan unit-unit yang lain. Ya, mungkin kalau Teh Ati milih yang 1 itu nilainya 3. Ya. Gitu ya, 1:3 atau 1:4 kalau kata Jack Knapp itu. Jadi pemimpin itu nilai votingnya tuh 4. Gitu ya. Kenapa kerung Net? Jadi nanti masalah nih tulis ya, masalah ditulis, voting tak. Pemimpin ya, penanggung jawab itu nilai votingnya harus lebih daripada pelaksana. Prioritize ya, lakukan gimana sih namanya, prioritasisasi ya. Lakukan prioritasisasi berdasarkan voting itu. Jadi pertama ya, maaf saya balik lagi atau nanti aja ya, lakukan prioritasisasi. Oke. Ya, ini kita lewat saja. Nah, kita ke contoh ya. Ini contohnya dari Pak Erwin sendiri ya. Contohnya kebersihan kota kita. Nah, ini memang yang beliau isi ketika melakukan desain sprint di kota Bogor kalau nggak salah ya. Jadi, what moving us forward? Apa yang membuat kita terus maju? 1, warisan adat yang suka kebersihan. Tenaga dinas kebersihan mencukupi. Sudah ada kurikulum tentang kebersihan. Ya. Step 2, what holding us back? Apa yang membuat kita mundur? Tempat sampah kurang, TPA sudah tidak mencukupi, kurangnya pengaman sungai. Ya. Gitu ya. Apa yang membuat kita mundur? Kemudian vote on what's holding us back. Ya. Jadi waktunya melakukan pemilihan yang tadi ya, voting tadi. Step keempat, arrange and select challenge ya. Pilih sortir masalah-masalah, sortir ide-idenya, ide-ide yang kira-kira sama itu dilakukan penyortiran, jadi disamakan. Jadi misalnya idenya Teh Ola sama idenya Kang Raffi ternyata nggak terlalu berbeda, mirip ya. Jadi itu dibarengin tuh ya gitu ya. Nah, turn top 3 into HMW, ubah 3 teratas ya menjadi HMW.
HMW itu apa? Ada yang tahu HMW itu apa? HMW itu apa? HMW itu how might we. Jadi apa yang mungkin kita lakukan? Ya, how might we. Ya, contohnya ini tempat sampah kurang. Ya, how might we? Bagaimana kita memastikan penduduk kota mudah menemukan tempat sampah. Ya. Kemudian dari HMW ini buat solusinya. Ya, bagaimana memastikan penduduk kota mudah menemukan tempat sampah. Ya. Nah, solusi-solusinya contohnya nih, program 1 RW 1 bak sampah, program jemput sampah, program bank sampah. Ya. Dari HMW yang ini nih. Ya. Kemudian 7, vote on solution. Waktunya voting lagi, pilih solusi-solusinya. Jangan semua solusi dijalankan. Ya. Gitu ya. Pilih solusi hasil voting. Ya, gitu ya. Step 8, pilih solusi hasil voting. Kemudian untuk memilih ya. Untuk memilih, lihat pada grafik ini, kurva ini ya. Effort impact quadrant. Ya. Impact itu apa? Impact itu apa? Efek. Ya. Efek yang diharapkan. Ya. Effort itu apa? Usaha. Jadi terhadap satu masalah, ya, terhadap hasil dari solusi, buat masukkan ke effort impact quadrant ini, ya, untuk memprioritasisasi, ya. Susah bahasa Indonesia. Nah, jadi, ini ya. Jadi yang pertama ya, kuadran pertama ya, ini yang impactnya rendah, ya. Ini impactnya rendah, tapi effortnya juga rendah. Ya, jadi efeknya tuh sedikit, ya. Tapi untuk mencapai itu nggak susah. Ya. Kalau untuk solusi yang seperti ini, make a task. Ya. Jadi tugaskan aja seseorang untuk ngerjain itu. Ya, contohnya apa tadi? Membuat pengumuman tertulis. Pengumuman tertulis itu impactnya kecil, ya. Tapi effortnya juga kecil. Kalau ini nggak usah banyak orang, tugaskan aja salah seorang. Misalnya di radiologi misalnya ya, TAT, udah tugasin aja Teh Hani misalnya untuk membuat ini. Ya, contoh. Tugaskan aja seorang. Ya. Nah, yang kedua, ya, impactnya kecil, ya, effortnya besar, efeknya sedikit, tapi cara untuk mencapai solusi itu besar. Effortnya, kita harus mengeluarkan dana, kita harus mengeluarkan sumber daya, ya. Nah, ini apa katanya? Forget for now. Jadi lupakan. Ya, lupakan. Contohnya apa nih? Membuat aplikasi sosialisasi cara buang sampah. Aplikasinya tidak menarik, ya. Judulnya sosialisasi cara buang sampah. Dibuat aplikasi lagi, effortnya gede. Ketawa kan? Kita kemarin mau buat aplikasi, ya, yang apa? My Pregnancy Diary itu, ya, itu di angka 100. Ya, kelihatannya karena Kang Dana selalu bilang besar teh apa ya, karena ya besar, programnya besar, biayanya besar katanya. Sama kayak yang kemarin, enggak, lebih besar lagi katanya. Yang kemarin kan hanya 20 gitu. Jadi ini forget for now, ya. Jadi lupakan aja sekarang. Nah, kuadran yang satu lagi, ya, impactnya besar, ya, effortnya nggak terlalu besar. Ya. Nah, di sini dia bilang program 1 RW 1 bak sampah, ya. Jadi menyediakan 1 bak sampah untuk 1 RW, ya. Nah, do now, ya, lakukan sekarang, ya. Kemudian program Nah, untuk yang effortnya besar tapi impactnya besar, ya, impactnya besar nih, effortnya juga besar, make a project, ya, buat pokja, kelompok kerja, program jemput sampah, membuat bank sampah, ya. Ini effortnya besar, ya, tapi impactnya juga besar, jemput sampah, membuat bank sampah, ini harus dibuat pokja, kayak gitu, ya.
Nah, kemudian ya. Nah, setelah kita melakukan prioritasisasi ini ya, kita buat action plan-nya, ya, aktivitas yang nyatanya ya. Nah, kita buat tulis ya. Kemudian kita kelompokkan action plan yang sama. Nah, akhirnya jadi kayak gini. Ya, program 1 RW 1 bak sampah. Action plan-nya 1, menerapkan dulu RW percontohan, FGD dan sosialisasi mengundang RW calon percontohan. Survei apa yang diperlukan untuk menginginkan ini? Survei lokasi penempatan sampah, pembentukan tim operasional pengambilan sampah, instalasi CCTV monitoring tempat sampah, koordinasi dengan dinas kebersihan, pembelian gerobak, sosialisasi kepada masyarakat sekaligus launching. Gitu. Nah, ini adalah desain sprint. Jadi kita ngedesain. Nah, ini waktunya katanya 5 hari. Ya. 5 hari merujuk dari mana? 5 hari merujuk dari design thinking yang ini. Hari pertama buat dulu permasalahannya apa, ya. Kemudian hari kedua lakukan prioritasisasi, ya, masalahnya apa. Hari ketiga tentukan pilihan yang terbaik itu apa dengan melakukan berapa? 4 kuadran itu. Kemudian hari keempat buat prototipe yang realistis. Hari kelima tes. Ya, saya ulangi ya. Hari pertama buat dulu masalah. Ya, hari pertama brainstorming tuh. Pakai sticky notes ya. Masukin tuh masalah-masalah ya, brainstorming ya. Gitu ya. Hari pertama, mau 2 hari boleh ya. Kalau misalnya takut ada yang dinasnya kayak dirawat inap misalnya, ada yang dinas malam nggak sempat buat itu ya. Buat berdasarkan tadi ya, berdasarkan permasalahan yang ada ya. Mulainya katanya dari mana? Apa yang membuat kita maju, apa yang menghalangi kita untuk maju ya, yang membuat kita mundur ya. Definisikan itu. Nah, kemudian dari permasalahan itu ya, kemudian lakukan prioritasisasi ya. Dikelompok-kelompokkan ya. Hari kedua tuh dikelompokin tuh masalah-masalahnya ya. Ada yang sama digabungin ya. Kemudian lakukan voting ya. Hari kedua tuh lakukan voting ya. Lakukan voting ya. Lakukan voting ya. Ya. Lakukan voting ya. Lakukan voting. Hari ketiga ya, setelah voting itu sudah dapat, masalah utamanya sudah dapat, buat ide. Nah, idenya bedanya sama Lin yang waktu kita Pak Nawolo itu, ini together alone. Ya, jadi kita tidak memilih ide dari orang per orang, tidak. Kita menjalankan ide tim. Sehingga semua orang merasa berkewajiban untuk melaksanakan ide itu. Ya, kenapa kita harus melakukan voting ya, agar semuanya itu merasakan bahwa ini adalah pilihan kita bersama. Nggak perlu diskusi, no discussion. Ya. Jangan saling mempengaruhi, tidak. Ya, jangan saling mempengaruhi. Ya, itu hari ke berapa? Hari ketiga. Hah? Hari ketiga. Hari kedua. Ketiga ide. Hari pertama apa? Hari pertama buat masalah. Nah, hari kedua. Hari kedua prioritas sampai kelompokan masalah. Hari ketiga. Hari ketiga Ide. Ya. Silahkan tempelkan ide-ide. Jadi hari kedua tuh udah dapat kan masalah utamanya ya. Masalah utamanya dapat, tuliskan ide-ide gimana caranya mengatasi masalah tersebut. Solusinya apa? Ya. Hari ke 3. Ya. Setelah selesai hari ketiga, buat tuh 4 kuadran tadi, kuadran impact sama kuadran effort. Masukkan kelompokkan ide-ide itu ya ke dalam
4 kuadran itu. Ya. Kelompokkan ide-ide itu pada kuadran-kuadran tersebut. Ya, gitu. Ini yang kira-kira ini mah nggak perlu banyak orang nih, ini mah ditugasin sehari juga beres. Low impact, low effort. Ya, kemudian high impact, high impact, low effort, do it now. Ya, lakukan itu sekarang. Ya, kemudian high impact, high effort itu berarti buat kelompok kerja. Ya, yang bisa dilakukan sama unitnya ya. Ya, yang bisa dilakukan di unitnya untuk memperbaiki masalah di unitnya. Jangan sampai nanti bulan pertama minggu kedua Januari PR-nya di Teh Ira semua misalnya. Jangan. Itu berarti sadis semuanya ke Teh Ira. Jadi perbaiki dulu proses yang ada di dalam unit masing-masing. Proses dulu. Ya. Nah, setelah itu buat prototipenya. Prototipe itu yang kayak gini nih. Prototipe itu yang kayak gini. Salah. Yang ini nih. Ini AC-nya nggak dinyalain nih. Ada AC nggak dinyalain? AC ini dingin loh sebenarnya. Ya, ini prototipe. Ya, buat prototipe kayak gini. Ya. Dan hari Rabu minggu kedua ini yang akan dipresentasikan. Tanpa rapat. Kenapa harus dipresentasikan? Supaya ngebuat. Dokter, hari ini teh rangkaian dari 4 kuadran itu atau yang do it now? Itu kan terus. Jadi nanti bisa gini, PN. Gak usah pakai ini dulu. Ini bisa dihapus nggak? Hah? Biasa. Justru lebih pada berguru kata kelompok itu kayak ini diskusi Together apa nih? Tercurah. jadi Kalau diskusi Indonesia diskusi nggak boleh, kalau kita mah boleh juga. iya kalau kelas PJ boleh ya iya canda kan Cuma nggak ada mau Karena ada di sini MS. yang programnya ini Buka lagi YouTube. yang impact kita gitu nah. Kesarean, pas lagi pelatihan kesarean, buka deh YouTube katanya. Yang merasa tidur nyenyak tadi. Enggak, tidur mah enggak dok, cuma iya teh nyerap nanti ada lami. Dampak sampah berdiskusi memang dampak dari Baru kan? dan dampak itu harus kita diskusi loh banyak. Masalahnya kita ayah diskusi. masalah tinggal dilempar teman-teman kan sticky note Mana itu mah Eva? hapus Hapus. nggak boleh bapak yang merasa tidak ada masalah nggak boleh Dikasih nama Ini kaca ya? kaca Kayaknya nggak perlu dikasih nama ya dok, stiker notnya ya. Enggak, jangan. Nah, bisa nulis. ngapain dikasih nama ngancirian kayak anu teu ada ide saha Berbeda sama apa? Ya kan nggak tahu orang dikasih nama. itu mah kalau BPJS pakai ini kalau pakai ini kalau
bisa tervisualisasikan ya. Hari pertama apa? Coba lihat catatannya. Hari pertama buat masalah. Buat masalah, bukan buat masalah ya. Cari Merinci masalah. masalah yang ada. Dok, contohnya IGD, Dok, contohnya IGD. Bisa. Rinci masalah. Ya. Pakai sticky note ya. Sticky note banyak. Together. Setidaknya bersuara teh. Ayo masuk berproses. Tempel semua masalah-masalah yang ada. Ya. Lebih bagus. Masalah apa yang akan di kedengeran ya? Kedengaran. Masalah apa yang akan yang akan ditulis? Masalah yang terkait dengan customer. Bukan masalah kita di ini ya, bukan masalah kita di unit atau hubungan kita dengan unit lain. Tidak. Dari sudut customer, siap. Selalu melihat dari customer point of view. Ya. Sudut pandang customer. Apa sih yang diharapkan oleh pasien ketika dirawat jalan, dirawat inap di IGD? Apa sih yang diharapkan? Ya, kita bisa lihat itu dari komplain. Ya, kita bisa lihat itu kalau objektif dari komplain. Kalau nggak ada komplain ya berarti kita harus menyelami. Jadi pasien. Ya, gitu. Ya, tempel. Hari pertama tempel ya. Hari pertama tempel, semuanya tempel. Ya, tempel banyak. Ya, tempel yang banyak. Ya. Ini kita pisah. Hari kedua apa? Prioritas masalah. Prioritas kan? Prioritaskan masalah. Nah, mulai nih teman-teman nih yang kerja para kepala instalasi dan kepala unit ya. Masalah-masalah yang sama itu dilakukan penggabungan ya. Ya, pakai prinsip yang 25% tadi. 25%. Jadi maksudnya si sticky note-nya ada sticky note-nya. Contoh. Ini si sticky note-nya sisakan 25% menandakan ada yang itu masalahnya cenderung serupa. Tujuannya apa harus ditempel di masalah itu? Tujuannya adalah supaya idenya ya itu nggak hilang. Ya, idenya nggak hilang, idenya nggak boleh hilang. Nih, ini 50% kan? Ini 25%. Ya, itu ya. Nah, tempel. Masalah-masalahnya tempel. Ya. Kalau Bu Ati kemarin waktu menampilkan proker, menampilkan masalah semua tuh. Jadi seharusnya sudah tidak sulit. Semua program kerjanya adalah program kerja sprint sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal yang program kerja kemarin disusun gitu, masalahnya apa saja, yang mana dulu yang mau diselesaikan gitu. Karena memang kemarin pesan saya ke Teh Ati di rawat jalan itu kita harus mengintervensi proses. Nah, kemarin yang dilakukan sama Teh Ati sama teman-teman itu mengintervensi proses. Tapi nggak ada salahnya mulai lagi dari awal. Sok tulisin apa masalahnya. Ya, per unit ya. Jadi kalau di rawat jalan itu ada radiologi, ada laboratorium, ada poliklinik, ya poliklinik buat, radiologi buat, laboratorium buat. Di IGD cuma di IGD, enggak ya? Dikira. Kayak ini Rehana. Iya, Pak. Oh, itu dari YouTube tuh. Korban YouTube. Nah, di Teh Ira misalnya, di Teh Ira kan ada CS ya, ada apa namanya? Kalau CS kan pihak ketiga ya. Nah, cuman nggak apa-apa diminta bantuannya aja untuk menginikan. Yuk kita definisikan supaya nanti supaya lebih baik lagi ya. Ada apa?
eh, CSSD sendirian, together alone, ini dibantu sendiri. Ya dibantu, jadi sama Teh Ira gitu ya. Tapi licik ini pas votingnya gimana Teh Ira? Berarti Teh Ira punya 4 suara, dia cuma 1 suara. Otomatis Teh Ira yang menang. Licik loh ya. Kang Asep misalnya ada farmasi, ada gizi ya. Nah, itu buat farmasi. FGS. Farmasi, gizi buat gitu ya. Farmasi. Kayak apa? Ada security gitu kan? Buat unitnya masing-masing ya, buat per unit. Prioritaskan masalah. Ya. Nah, gimana caranya? Satu, kelompokkan dulu. Kelompokkan masalahnya. Yang kedua, voting. Jadi enaknya yang satu ini kita pindahkan ke sini. Di akhir hari pertama itu kita kelompokkan masalahnya. Sehingga besoknya itu langsung voting. Nah, votingnya pakai apa? Nggak tahu nih, ada nggak ya? Kalau di sini sih ada nih. Pakai kertas-kertas merah ini. Kertas-kertas merah yang dot-dot ini. Jadi satu orang punya satu sok. Misalnya Kang Raffi ya, pagi-pagi ini masalahnya Jaka Kadir, ambil satu, voting. Tuh, perusahaan Kadir, Ji, ya, tempel satu. Nanti kita akan dapat masalah utama outputnya. Kira, dapat boleh interupsi? Boleh. Barusan Kang Raffi manggil di hari kedua, panggil Jaka, panggil Rusa. Itu teh untuk memilih Ya, voting. Masalah apa yang kira-kira menjadi prioritas kita saat ini untuk segera diselesaikan? oh dipanggil juga orang teman-temannya. Ya kan yang penting mereka. Ingat masalahnya terkait dengan Customer. berarti kalau Kang Raffi masalahnya bukan masalah di keuangan, bukan, karena itu mah sudah menjadi job desk keuangan untuk menyelesaikan masalah di keuangan. Tapi masalah di keuangan yang terkait dengan customer. Gimana caranya supaya customer semakin puas dengan unit keuangan? Makanya definisikan dulu di sini nih. Sebelum sini perannya ya, definisikan dulu. Ini yang maksudnya Definisikan customernya siapa? Terbuka, langsung umum, bebas, rahasia. Langsung umum, bebas. Benar-benar luber. Jangan disetir tapi ya, jangan. Yang ini Jangan ya? accept ya. Yang ini ya? Jangan. Gimana kalau terbuka tuh gitu, terbuka tuh A1A. Enggak lah, teknisnya mah enggak, kreativitas masing-masing. Tutup Ya. gitu, tutup. berarti harus milih satu masalah ya. Pilih satu masalah. Salah satu. Fokus pada satu masalah. Satu orang satu masalah. Ya. Udah jangan terakhir. Nah, nanti hasilnya kita punya satu masalah utama. Tapi pilih 3 terbesar. Pilih 3 terbesar. Kenapa? Yang akan kita selesaikan masalah utama, tapi yang 2 itu nggak boleh hilang. Yang 2 itu nggak boleh hilang. Kenapa? Karena bisa jadi tadi ya. Setelah kita tes ternyata itu bukan masalah kita. Balik lagi ke awal. Pakai aja. Jadi kita menghemat proses yang ini kan, langsung ke masalah yang kedua. Sepertinya bukan satu hari ya mengumpulkan masalahnya. Enggak, pelangkung. Ini kan analoginya. Analoginya. Dan libatkan banyak orang ya. Libatkan banyak orang. Ini kenapa dibuatnya 5 hari ya? Di Jacklab itu kenapa dibuatnya 5 hari? Karena 5 hari itu orang-orang suruh ngumpul di satu meja dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Fokus untuk gimana untuk nempel ini. Hari pertama nggak ada kerjaan lain selain pikirin nempel. Itu namanya tim desain sprint. Nah, kita adaptasi di sini nggak mungkin kita kayak gitu ya. Pelayanan siapa kan? Nah, kita adaptasi di sini mah nggak, silakan. Ya. Jadi apa yang kepikir langsung spontanitas aja, spontanitas. Nah, nanti dari teman-teman dari marketing ya, tolong didokumentasikan. Nah, teman-teman juga tolong dokumentasikan
Ya, kenapa? Karena ini akan kita jual. Ya. Bahwa RSIA Alisam sudah melakukan desain sprint itu akan kita jual. Harus kita jual. Harus seperti kamu. Customer harus tahu kita melakukan proses-proses perbaikan itu harus tahu. Ini tugasnya kayak Anida Kapan nanti. tulisnya, Dok? Hah? Dikasih kapan tulisnya? Ya, jadi kreatif kalau gitu ya. Jadilah kreatif. Ya, nek sama dinanam. Dinding. Yang mau pameran. Biasa di nakasa teh biasa. Sampai Wes itu wes. Oke, hari ketiga apa? hari ketiga ide. Idea. Ide. Jadi kita punya masalah utama, satu masalah ya. Serat kentil berat atau Balik lagi, kasih sticky notes di depan papannya. Truk, kita punya masalah nih. Yuk, kira-kira ide apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Dari yang 3 itu atau dipilih Satu aja. satu dulu. Oke. Ide untuk masalah utama ya. Ide, Bukan masalah antar hidup ya. bukan masalah antar unit ya. Selesai kayaknya. Kalau masalah antar unit nanti numpuk di IRA pasti. Di ranah dan farmasi. Sebenarnya memungkinkan lintas sektor untuk apa? Untuk ide pemecahan masalah. Jadi secara bersama. Ya. Gitu. Kayak di PLN kan salah satu apa namanya yang banyak menghasilkan Kaizen itu sebenarnya konektivitas dengan IT. Dengan IT pendaftarannya jadi lebih cepat. Dengan IT ini, nah itu nggak apa-apa tulis aja. Tapi nanti kita buat ini. Nah, akhir dari hari ketiga kita akan ngeposting sticky note itu ke dalam 4 kuadran ini. Posting ide. Posting ide. Idenya diposting di 4 kuadran ini. Ya. Ya. Yang sini forget for now. Ya. Jadi ide itu berharga. Ide itu berharga, nggak boleh disalahkan. Ya. Ide itu berharga, tidak boleh disalahkan. Tapi untuk saat ini kita nggak melakukan itu dulu. Kenapa? Karena kita definisikan ini effortnya terlalu besar dan impactnya kecil. Bisa jadi bulan depan ini ternyata impactnya jadi luar biasa karena perubahan dari kultur. Ya, jadi ide kemudian dikuadranisasi ya. Ide dikuadranisasi. Ya. Kalau dapat ini apa? Tugaskan aja seorang. Kalau dapat ini, lakukan sekarang. Kalau dapat ini, buat proyeknya. Nah, kalau di sini semua, Balik lagi ke ide. Balik lagi. oh nanti idenya di sini semua, Cari lagi idenya. berarti perpanjang hari keduanya. Perpanjang hari ketiganya. Berarti butuh ide tambahan. Gitu ya. Oke, hari keempat apa? Di kuadrat itu. Buat kemudian tadi akhir ketiga tapi Prototype. 3 tuh ide, keempat bikin ini, tuh 4 Prototype. gitu. Nah, jadi nanti ini masalah nih. Ini yang akan dipresentasikan di hari Rabu pekan kedua setiap bulan. Gak usah diundang lagi ya, undangan tetap ada karena harus standar akreditasi harus ada undangan kan. Ini yang akan dipresentasikan di minggu kedua setiap Rabu pekan kedua setiap bulan. Prototype. Ya. Masalah nih, MU ya, MU. Bukan Manchester United ya. Masalah utama. Nah, masalah utama ada yang apa namanya? Tes. Yang sifatnya tes. Jabarkan. Dari masalah ini kita menugaskan si A untuk ini, si B untuk ini, si C untuk ini. Ya.
Itu kalau sifatnya tes. Ya. Yang kedua, sifatnya do it now. Ya, do it now. Yang sifatnya do it now itu berarti buat bagaimana cara menyelesaikannya. Step-stepnya. Yang ketiga, kalau project, maka buatlah tim. Ya, jadi kalau prototype ini juga pakai, jadi prototype ini ya, ide-ide ini nanti disatukan juga. Ide nih, banyak nih kumpulan ide. Sortir ide-ide yang hampir sama atau yang kira-kira berhubungan. Masukkan plotting ke Lagos effort 4 kuadran ya. Buat seperti ini ya. Dan dari ide-ide tadi, buat prototype nih bareng-bareng. Nanti setelah selesai kayak gini, presentasikan. Hari kelima apa? Hari kelima apa tadi? Tes. Terapkan. Eksekusi. Apa tadi kaidahnya teh? Kata-katanya? Do it. Do it. Getting started is better than being right. Ya. Jadi jangan terlalu memperdulikan apakah solusi ini benar atau tidak, ide ini benar atau tidak. Lakukan saja. Tes. Nah, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau 1 dapat 1 pahala. Dua-duanya dapat pahala. Iya kan? Benar nggak? Hadisnya gitu kan? Ya, ijtihad itu, hasil pemikiran itu, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dapat pahala dua-duanya? Dapat. Apakah harus benar? Nggak harus, karena kita nggak tahu ide itu apakah benar atau tidak sebelum kita laksanakan. Voting. Mudah kan? Dan kita paksa sekarang. Kita paksa ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa terlaksana, itu kita paksa. Jadi setiap bulan kita lakukan evaluasi dari proses-proses ini. Ya. Jadi sudah cukup kita belajar teori Kaizen, sudah cukup kita melihat contoh-contoh Kaizen gitu kan ya. Sekarang saatnya kita eksekusi. Saatnya kita lakukan. Ya. Dan ini harus dipaksa. Makanya nanti akan ada meeting setiap hari Rabu, pekan kedua setiap bulan. Presentasi masing-masing unit 10 menit. Saya tidak hanya akan memberikan masukan saja, tidak merubah, tidak ini. Laksanakan. Intinya adalah untuk melaksanakan. Sok laksanain, sok laksanain, sok laksanain. Ya. Kalau bisa no budget. Low impact, low effort, low high impact. Ya, kalau yang high effort, high impact harus kita diskusikan. Misalnya budgetnya tinggi, ya itu harus kita diskusikan. Apakah ada di program kerja atau enggak, kesanggupan keuangan kita gimana, apakah bisa kita laksanakan atau enggak. Nah, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan. Ya, paling jelek-jeleknya masuknya ke tim. Presentasinya masa pertama aja atau dari Enggak, ini yang dipresentasikan saya Enggak. Ini yang dipresentasikan.
ini nih masalah utamanya, misalnya rawat jalan masalah utamanya A. Ya, setelah kita brainstorming ide akan dilakukan A, B, C ini sebagai tes. Ya, kemudian kita akan melakukan sebuah prototipe perubahan alur ini untuk supaya pasien bisa jadi lebih cepat, pelayanan pasien lebih cepat. Atau misalnya kita butuh memodulasi mengerjakan sesuatu yang besar untuk mengatasi masalah ini, makanya kita akan membuat tim untuk. Nah, yang saya harapkan sebenarnya ya, yang ini yang bisa teman-teman majuin. Ya, do it now sama yang task ini. Walaupun yang task ini walaupun yang tes ini bagian tes ini low impact ya, tapi yang tes ini juga bisa bermakna. Ya, bisa jadi amal soleh kita. Karena menjadikan sesuatu lebih baik lagi. Gitu. Nah, perlu di-combine nggak? Hah? Perlu di-combine nggak? Kalau di Kaizen itu kan ada before after. Oh iya. Nah, kemudian ada evaluasi. Ya. Nah, ya hanya ngetes saja kan, tapi evaluasinya apa? Ya. Jadi, nah ini kan hari ke Rabu pekan kedua bulan Januari. Nah, nanti hari Rabu pekan kedua bulan Februari ya. Datang lagi nih, tak presentasi lagi. Nah, hasil dari prototype ini, hasil dari tesnya adalah itu tadi before afternya. Kalau nanti masalahnya sudah selesai, berarti kita masuk ke masalah kedua. Kalau masalahnya belum selesai, nah ini yang harus kita evaluasi lagi. Apa nih pendekatannya yang salah? Ternyata hasilnya nggak terlalu signifikan nih dari evaluasi. Dokternya tetap tolak, pasiennya tetap marah-marah, gitu ya. Oh, berarti ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah, berarti kita balik lagi ke sini nih, mikir lagi. Kira-kira apa nih yang salahnya? Oh, ternyata kepuasan pelanggannya tidak bertambah meskipun waktu tunggu untuk penyerahan obatnya sudah lebih cepat. Berarti ternyata masalahnya bukan itu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di farmasi. Tapi sih Ya. Itu kita bahas di pokoknya setiap Rabu pekan kedua kita akan membahas sprint ini. Jangan khawatir, kita juga masih belajar. Saya juga masih belajar. Kita lalui ini sama-sama ya. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti kedepannya sudah otomatis. Kedepannya sudah Nah, nanti akreditasi itu akan menilai ini, perubahan-perubahan proses ini akan dinilai sama akreditasi. Senang mereka kalau ada kayak gini. Makanya akreditasi itu, KAS itu senang sama Kaizen. Kenapa? Karena ada perubahan proses untuk menjadi lebih cepat. Dan ide itu mahal. Ya. Oke. Sudah jam 3. Ada pertanyaan? Kalau teman-temannya di sini tidak membutuhkan Kalau teman-temannya tidak membutuhkan masalah, minimal TAT membutuhkan masalah kan? Karena TAT juga bagian dari unit. dipancing Pak. Pancing cari masalah. Jadi teman-teman, kenapa ini di YouTube? Ya mudah-mudahan bisa di save ya. Kenapa ini di YouTube? Satu, untuk memudahkan teman-teman untuk melakukan sosialisasi. Ya, jadi sosialisasi nanti tetap teman-teman lakukan tuh ya dengan satu orang yang sudah ikut offline sekarang, online sekarang. Sosialisasi ke unit-unitnya masing-masing. Nah, kalau nanti nggak ngerti, suruh nonton YouTube-nya. Ya. Setelah itu,
scheduling kapan akan mulai. Tadi kan kata Teaan, nggak mungkin ini sehari dok. Ya udah mah nggak terserah. Yang penting saya mah dapat hari Rabu pekan kedua bulan Januari presentasi prototipe. Mau dimulainya dari besok nggak ada masalah. Mau memposting masalahnya 1 minggu nggak ada masalah buat saya. Tapi hari Rabu pekan kedua bulan Januari presentasi sudah masuk. Gitu. Toh kita nggak akan tes dulu kan sebelum presentasi hari Rabu itu kan. Gitu. Ya. Jadi silahkan, saya yakin banyak masalah, banyak yang bisa kita intervensi itu banyak. Ya, mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar banyak. Ya. Gitu. Gus. Bagus suaranya gede. Alhamdulillah. Padahal pakai noise reducer. Oke, bisa dipahami? Ya, insyaallah. Ya. Ya. Nah, di rawat inap berarti kan ada OK, ada PK gitu kan? Yang kayak Ada tuh anak. Peri. Ada 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 rawatnya sendiri gitu. Kan Teh Yani nanti dibantu sama Teh Muti karena banyak kan ininya apa? Orang-orangnya banyak. Aku dulu paling tua. Udah lepas dari IGD kan, udah lepas. Deklarasi. Nah, IGD mah nggak terlalu banyak orangnya ya. Sampai Jumat masih minus. Gitu. Libatkan dokter ya. Kalau bisa Teh Ati libatkan dokter. Ya. Libatkan dokter kan nanti diituin tuh. Oh, ada yang ngomong dari belakang. Nanti kan di sticky note tuh, nanti kan kelihatan ini apa. Nah, kasih. Jadi gerantos na oge diserahkeun ke urang dina teu bisa boleh nggak gitu ya? Ya. Buat gerentes teh naon sih gerentes? Gerantos teh jadi ke mana teh? Kuku lupus. Suara hati tapi keluar gitu. Nah, iya. Teu di bapak kan ngobrolkeun batur nih. Ya, jadi Bismillah ya teman-teman, ini upaya kita untuk bisa terus menjadi lebih baik ya, dan kita ingin lebih baik itu bottom up ya, pendekatannya bottom up ya. Jadi dari teman-teman pelaksana yang bisa mendefinisikan ini salah loh, ini masalah loh gitu. Kenapa Pelni kan bisa menerapkan Kaizen itu kan karena pelaksana menyadari ini masalah dan ini nggak boleh dibiarin. Ini prosesnya salah. Ini prosesnya kurang benar nih. Harus bisa lebih cepat lagi, harus bisa lebih cepat lagi, harus bisa lebih cepat lagi. Gitu kan? Gitu. Nah, kita ingin teman-teman yang di bawah pelaksana, karena mereka yang mengalami, mereka yang merasakan di lapangan. Nah, bedanya pendekatannya nggak boleh dari pendekatan individual kita. Karena bisnis kita bisnis jasa. Ya. Core bisnis kita core bisnis pelayanan. Maka berorientasinya ke pelanggan. Kira-kira apa yang pelanggan butuhkan, bukan apa yang harusnya saya dapatkan. Apa petugas maksudnya. Harusnya pasien nggak kayak gitu dong. Harusnya kan gini-gini. Itu sudah berpikir dari sudut pandang kita sebagai pelaksana, padahal kita di bisnisnya bisnis jasa. Nah, sekarang bisnis produsen barang saja sudah berorientasi pada keinginan pelanggan. Ya. Nih, mushaf misalnya ya. Kenapa dibuat ada terjemahan per kata? Ya, terjemahan per kata ini kan hasil dari mengumpulkan keinginan pelanggan. Pelanggan tuh pengen tahu, pengen ngerti apa yang dibaca kan. Dan ketika kita baca terjemahannya langsung, ini naon sih, ini ayatnya dari mana sih? Nah, ketika kita baca terjemahan per kata, oh ini teh kata ini teh maksudnya ini, kata ini teh maksudnya ini. Lebih kerasa dalam jiwa tuh. Ini dari hasil menyelami kebutuhan pelanggan. Ada rasa sakit. Saya baca Quran, tapi kok saya kayak baca
Saya bisa baca Quran, baca bagus, tapi kok saya kayak orang bodoh. Saya baca nggak ngerti ini apa, maksudnya tuh apa, gitu kan. Nah, dari situ muncul, oh harus baca terjemahannya. Kadang-kadang baca terjemahannya, ini tuh maksudnya apa sih? Bener gitu dari kata-kata ini, nah. Keluar langsung terjemahan per kata. Nah, sekarang lebih hebat lagi di web kan ada tafsir web itu ya. Apa namanya? Tinggal diklik katanya keluar semua tafsir-tafsirnya. Bisa ngerti kita ayat Qur'annya itu maksudnya apa. Itu dari hasil ini proses menyelami kebutuhan pelanggan. Ini namanya co-creation. Menciptakan sesuatu dengan kebutuhan pelanggan. Gitu. Dan ini berasal dari bawah. Kalau saya jadi pasien gimana ya? Kalau saya jadi pasien kayak gimana ya? Modulasi terus. Kenapa orang bisa bilang kalau saya datang ke rumah sakit yang di Dago, begitu datang aja udah bersih, megah, indah, nggak ada perawat-perawatnya yang judes, senyum semua dari mulai awal sampai akhir. Kenapa? Karena itu hasil co-creation. Co-creation. Gitu. Kemarin ya kita ngobrol ya, Kang Asep ya di farmasi ya, Kang Dera ngobrol. Ya, saya waktu di Boromir tuh kayak gini, cuman ada kendalanya kayak gini. Oh, jadi nyebut nama. Ya, seperti itu ya. Jadi kita ingin coba perbaiki proses melalui pendekatan bottom up dan pengen bisa lebih baik terus. Ini konsepnya. Ini hanya tools, alat yang kita gunakan supaya kita bisa ke sana, supaya kita disiplin untuk melakukan ini. Kalau nantinya udah biasa, ya, udah langsung tuh otomatis. Saya punya ide, saya punya ide, pasang. Ini papan ide, papan masalah, ini papan ide, ini papannya. Udah Kaizen itu sudah jadi apa namanya? Sudah Kaizen kan Islam yang punya sebenarnya. Tuh ya. Oke, bisa dipahami? Kita coba ya. Kita coba ya. Tadi jadwalkan ya, jadwalkan terserah buaan. Mau pengumpulan masalahnya seminggu, pokoknya yang saya tahu hari Rabu pekan kedua Januari buaan sudah presentasi prototipe. Mau pengumpulan masalahnya 2 minggu, mau 3 hari, mau 1 hari, silahkan. Saya nyontohinnya 5 hari. Gitu ya. Silahkan, bebas. Nah, nanti setelah hari Rabu pekan kedua itu kita tes ya, yang sudah dibuat teman-teman berimpact nggak, berefek nggak ketika itu dirubah. Gimana hasilnya? Gimana kalau hasilnya nanti ujung-ujung ke kepuasan pasien? Apakah kepuasan pasiennya bertambah? Ya. Silahkan, tahap pertama sosialisasi dulu. Sosialisasi ke tiap unit. Kita siapkan toolsnya, mudah-mudahan sama Teh Anida bisa dirangkaikan yang tadi terpecah-pecah di YouTube. Ya. Kalau misalnya memang belum paham, bisa diputar lagi di YouTube-nya. Ya, silahkan. Kemudian mulai. Getting started is better than being right. Jadi nggak usah dokter patung masalah cek Kang Asep. Salah lain gitu design thinking. Peduli amat. Pokoknya getting start heula. Getting start, kita mulai dulu. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu kita salah. Yang ada kita beropini bahwa kita salah. Gitu ya. Jadi getting started is better than being right. Mulai. Jalankan. Bismillah. Ya, kita tutup. Insyaallah teman-teman sudah mau azan asar. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bismillah, tetap positif ya menjelang 2022. Insyaallah kita bisa lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ya
yang benar hanya datang dari Allah, ya, karena semuanya ini ilmu Allah, ya, semuanya ini ilmunya Allah, ya, manusia hanya merangkai-rangkai saja, hanya menafsirkan saja, ya, karena itu kebenaran mutlak hanya datang dari Allah. Yang salah murni kesalahan saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.